إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشافينا وكريمنا ونبينا ومولانا محمد. Amma ba'du. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala serta keberkahan di dalam kehidupan menjalankan hari-hari, menjalankan aktivitas kita, dan semoga kita semua diberikan kelancaran wabil khusus untuk mencari nafkah demi menjalankan syariah agama. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kali ini alhamdulillah bertepatan dengan tanggal 4 Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana di sini saya akan menerangkan tentang larangan tidur dalam 3 waktu yang dicatat di dalam beberapa kitab. Sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, mohon dukungannya dan untuk mengembangkan channel ABM TV ini, subscribe dan klik serta tombol lonceng di bawah ini, dan insya Allah akan menjadi pahala bagi kita semua, serta sebarkanlah ilmu-ilmu agama supaya menjadi ilmu atau amal yang disebut amal jariah. Dan bagi siapa yang mempunyai hajat, maka tulis di dalam komentar di bawah ini. Kita untuk mencoba untuk menyambungkan doa, semoga hajat kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Baik ikhwan fillah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surah Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi ala rizquha, yang artinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, setiap makhluk yang ada di muka bumi ini, binatang melata, maka Allah yang menanggung jawab urusan rezekinya. Maka dengan itu kewajiban mencari rezeki itu sudah hak manusia, yaitu berikhtiar, namun hasilnya itu digantungkan dari takdir kita. Dan ada pula kita yang gampang rezeki atau yang sulit urusan rezeki, maka itu ada faktor-faktor penyebabnya yang dibahas di beberapa kitab. Dan tentu ketika kita menghindari dari beberapa faktor itu, insya Allah rezeki kita akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mengamalkan apa yang diterangkan nanti, insya Allah rezeki kita akan lancar, diberi kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, di dalam kitab Bustanul Arifin ada 3 waktu yang dilarang untuk tidur, sehingga ketika kita membiasakan tidur di 3 waktu itu, maka itu akan mempersempit rezeki kita, bahkan menghalangi rezeki kita itu. Yang pertama yaitu setelah sholat subuh atau setelah subuh. Maka setelah subuh itu dimakruhkan, tidak boleh bagi orang-orang yang mencari rezeki itu harus tidur. Bahkan sebagian kitab itu dimakruhkannya, tidak ada sampai yang mengharamkan. Bahkan di dalam waktu subuh itu Rasulullah berdoa untuk umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah untuk umatku itu di paginya. Maka kita semua sudah didoakan oleh Rasulullah SAW
ketika Rasulullah masih hidup di dunia. Tetapi yang menjadi alasan meskipun Rasulullah sudah mendoakan kepada kita, kalau kita melanggar apa yang sudah menjadi ketentuan, maka bukan doanya yang tidak baik, tetapi akhlak-akhlak kita atau kelakuan kita yang menghalangi rezeki tersebut. Bahkan sebagian di dalam kitab doa di waktu subuh itu ada doa yang khusus, yaitu Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Itu yang selalu dipanjatkan oleh Rasulullah SAW di waktu subuh. Maka waktu subuh itu dinamakan dengan waktu hailulah, yaitu hailulah itu yang menghalangi rizki. Maka kita tidak boleh tidur pada waktu itu karena akan mempersempit. Kalau dagang itu akan sulit untuk mendapatkan keuntungan. Kalau kita bertani maka sulit untuk mendapatkan keberkahan. Maka ketika kita sulit, maka akan timbul masalah-masalah ketika kurang dalam perekonomian. Maka pantas untuk kita di waktu pagi hari itu sengantuk apapun untuk bertahan dan tidak boleh. Jangan terkalahkan oleh ayam, yang mana ayam itu dikasih makannya itu bakatul. Kita ini manusia yang dikasih makannya itu yang makannya juga nasi, bukan bakatul. Banyaklah makanan manusia yang enak-enak itu. Tetapi kita terkalahkan ketika bangun dengan ayam. Maka dengan itu kita di waktu yang setelah sembahyang subuh itu tidak boleh. Maka di dalam kitab Bustanul Arifin diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu nadhara ila ba'di auladihi wa huwa naimun naumata subahati. Ibnu Abbas melihat sebahagian anaknya yang masih tertidur di waktu subuh. Maka Ibnu Abbas menegurnya, menghentakkan kakinya ke lantai sambil berkata, "Kum la anallahu ta'ala ainaik atanama fi sa'ati allati taqsibul arzaq fiha." Bangunlah, janganlah tidur di waktu ini. Apakah kamu tidak tahu pada waktu subuh ini Allah membagikan rizki? Pada waktu subuh ini Allah membagikan rizki. Maka seyogianya dan pantas untuk kita di waktu pagi hari ini, di pagi hari itu untuk tidak tidur. Alangkah baiknya apalah aktivitas supaya kita tidak tidur, baca Al-Quran atau aktivitas-aktivitas yang lain supaya kita tidak tidur pada waktu itu. Karena benar kata Ibnu Abbas, rizki itu dibagikan di waktu pagi hari, yaitu waktu subuh. Maka doa yang paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala itu diantaranya waktu subuh. Karena waktu subuh itu disaksikan oleh malaikat-malaikat dan malaikat yang mengamininya. Maka untuk kita jagalah jangan sampai kita tidur di waktu tersebut. Dan yang kedua, waktu setelah sembahyang asar menjelang maghrib itu tidak boleh untuk tidur. Karena di waktu itu ketika kita tidur akan mengundang beberapa penyakit yang dinamakan waktu itu ailulah. Yaitu ailulah itu kata dari illatun, itu artinya penyakit. Maka orang yang tidur di waktu setelah asar menjelang maghrib, maka itu akan mengundang beberapa penyakit. Bahkan ada hadis, ketika kalian tidur setelah asar kemudian akal kalian itu digilakan, maka jangan pernah mencaci
orang lain terkecuali hanya mencaci diri sendiri. Maka kalau kita tidur setelah asar, bangun maghrib, akal kita itu kalau bangun serasa di pagi hari, maka itulah tanda-tandanya. Dan di waktu asar itu mengundang penyakit serta menambah kemalasan. Ketika kita malas untuk bekerja, beraktivitas, maka masalah-masalah akan tiba, wabil khusus masalah perekonomian. Maka alangkah baiknya untuk kita mempertahankan di waktu itu untuk tidak tidur, karena di waktu itu Allah dan Rasulullah melarang, bahkan dimakruhkan ya di waktu itu. Dan yang ketiga, waktu yang dilarang tidur itu bahkan hukumnya adalah makruh, yaitu setelah maghrib menjelang isya. Itu tidak boleh. Sebaik mungkin itu digunakan untuk kebaikan-kebaikan, berdoa, bersembahyang, salat awabin atau ihya'u isya'ini, boleh di situ, daripada kita tidur. Karena di waktu itu waktu yang sangat baik. Bahkan dalam kitab Minhajul Muta'allimin, waktu yang baik itu diantaranya untuk ilmu itu bukan rezeki, dan kalau untuk pekerja itu rezeki, itu setelah maghrib menjelang isya dan di waktu subuh. Maka alangkah baiknya untuk kita semua memperhatikan di dalam waktu itu, sehingga di dalam kitab ini dijelaskan an-naumu salasatun khulqun wa kharaqun wa hamakun. Jadi ada 3 yang tadi saya sebutkan, itu nama-namanya. Mungkin kita semua di sini bisa menghindari dari kemiskinan serta disempitkan rezeki dengan cara bangun di waktu yang tadi saya sebutkan, dan menahan diri kita supaya kita tidak tidur di waktu itu, karena itulah penyebab rezeki susah untuk kita. Maka dalam kesempatan ini ayo kita amalkan dan kita jaga pada 3 waktu itu, supaya kita tidak keenakan menjalankan kebiasaan yang sangat luar biasa, dilarang karena ada hikmah dan sesuatu yang berkaitan dengan rezeki kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan dukung channel ABM TV, semoga berkah, dan angkat tangan untuk menekan tombol like, subscribe, and share. Semoga video ini bermanfaat bagi umat muslim. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.